Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Selamat baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Dan teman-teman mari kita persiapkan hati dan batin kita untuk menghadapi yang dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, tidak sedikit dan kerajaan kemuliaan-Mu, salah satu kita mengucapkan Engkau telah kuasa kepada kami. Ya Tuhan, kita selalu berdoa mengucapkan kepada dengan Engkau selalu menunjuk kami agar apa yang kami terima hari ini dapat menjadi masa depan. Semua doa permohonan ini kami satukan ya sedang berarti dalam kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, ini hari pertemuan kita yang pertama ya. Ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Mariana Karnesia biasa dipanggil Yana. Baik, di sini ketua kelasnya. Baik. Bagaimana dengan kehadirannya? Dari semua Ibu. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Baik, ini hari kita akan membahas mengenai pajak. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menjelaskan pengertian pajak. 2. Menguraikan fungsi pajak. 3. Menguraikan manfaat pajak. 4. Membedakan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Baik, mungkin dari anak-anak ada yang tahu apa itu pajak? Saya Bu. Ya, Pajak adalah kontribusi wajib pajak pada negara. ya apa yang dibilang bahwa kalian betul. Baik, Ibu akan menjelaskan. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran politik negara. Contohnya, pajak wajib yang dibayar rakyat adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak PAPTN. Yang berikut, kita masuk pada fungsi pajak. Pajak memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah sebagian sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara dan untuk melaksanakan pembangunan negara harus membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri, dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus meningkat, sehingga kebutuhan untuk membiayai pembangunan yang semakin meningkat diharapkan dari sektor program pajak tersebut. Yang kedua, fungsi mengatur. Fungsi mengatur adalah untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Contoh, dalam rangka mengiringi penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memelihara dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak yang efektif dan efisien. Baik, fungsi yang keempat, fungsi distribusi pendapatan. Pajak sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Baik,
Yang berikut kita lanjut dengan manfaat pajak. Menurut Supermoko 2000 menyebutkan manfaat pajak yaitu 1. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, untuk membiayai pengeluaran reproduktif, pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang ketiga, untuk membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif, contohnya pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek-objek wisata. Yang terakhir, untuk membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang, contohnya seperti yatim piatu. Baik, yang berikut perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Selain melakukan pungutan pajak, adapun pungutan resmi lainnya diantaranya 1. Retribusi. Retribusi ialah iuran rakyat yang disetor melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan retribusi tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, ikatan pembayaran tergantung pada kemauan si pembayar. Yang ketiga, tidak selalu menggunakan sarana undang-undang. Jadi, retribusi pada umumnya berhubungan dengan imbalan balas jasa secara langsung. Contohnya pembayaran listrik. Yang kedua, cukai adalah iuran wajib rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu seperti minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok, dan tembakau. Baik, yang ketiga, bea masuk adalah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah APBN Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sementara itu, bea keluar adalah bea yang dikenakan atas barang-barang yang akan dikeluarkan dari wilayah APBN Indonesia dengan maksud barang-barang tersebut akan diekspor ke luar negeri. Yang ketiga, sumbangan adalah iuran orang-orang atau golongan tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum dan pengeluarannya tidak dapat diambil dari kas negara. Pada mulanya, sumbangan bersifat insidentis dan sukarela. Juga sumbangan tidak mengikatkan tindakan harus berupa uang, tetapi berupa barang yang bersifat rutin atau wajib berupa uang tertentu yang ditetapkan, misalnya pajak kendaraan bermotor. Baik, adapun perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya. Pajak iuran dengan imbalan yang tidak langsung didapat dari negara, sedangkan pungutan resmi lainnya iuran dengan imbalan yang langsung dari negara. Yang kedua, dapat dipaksakan, sedangkan pungutan resmi lainnya tidak dapat dipaksakan. Yang ketiga, berlaku untuk seluruh rakyat tanpa kecuali, sedangkan pungutan resmi lainnya pengenaan terbatas kepada orang-orang tertentu. Yang terakhir, imbalan diterima oleh semua rakyat, sedangkan pungutan resmi lainnya tidak diterima. Diterima oleh orang-orang tertentu. Baik, dari anak-anak, adakah yang mau bertanya? Baik, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai nomor pokok wajib pajak atau disingkat dengan NPWP. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Baik, Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh
kasih dan penyayang, puji syukur berikan berkali hidupmu, karena Engkau telah menyambut kami dari tadi hingga saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau melindungi kami, agar kami tiba di rumah kami dengan keadaan selamat. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan dari antara Yesus Tuhan kami, dalam nama Bapa. Terima kasih. Selamat siang.